Hai teman-teman, ada satu rahasia yang harus kalian tahu. Cara untuk memisahkan anakan kaladium. Bagaimana caranya agar anakan tersebut cepat membesar? Simak videonya sampai habis ya. Halo sahabat pencinta tanaman, kembali lagi bersama saya, Gede. Hari ini saya akan melakukan pemisahan anakan kaladium. Jadi ini adalah Sinti variegata, yang dimana Sinti itu adalah keluarga dari kaladium. Jadi Sinti variegata milik saya ini sudah memiliki beberapa anak, dan sekarang saya akan melakukan pemisahan anakannya. Jadi di video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk memisahkan anakan kaladium agar anaknya cepat tumbuh menjadi kaladium yang besar. Pertama, untuk melakukan pemisahan anak ini kita harus mengeluarkan dulu media dari pot ini, karena media ini sudah penuh dengan akar dan medianya agak keras. Jadi pertama saya akan melakukan perendaman dengan media ini. Jadi saya akan merendam menggunakan air agar media ini menjadi becek, dan setelah medianya becek nanti kita akan lebih mudah untuk mengeluarkan medianya dan memisahkan anakannya. Jadi ini adalah kaladium Sinti variegata yang mana daunnya sangat bagus. Jadi saya sarankan untuk penempatan tanaman ini teman-teman menaruh di tempat yang ternaungi tapi tetap terkena sinar matahari, mungkin seperti menggunakan paranet atau di bawah pepohonan yang lebih rindang. Jika tanaman ini kekurangan sinar matahari, maka variegatanya akan menghilang, atau jika tanaman ini terlalu banyak mendapatkan sinar matahari, variegatanya akan hilang atau tanamannya akan menjadi gosong. Baik teman-teman, saya akan menyiapkan wadah dulu untuk air perendaman media ini. Jadi ini saya sudah menyediakan ember dengan air. Ini air biasa teman-teman. Sekarang kita akan merendam dulu tanaman ini beserta potnya agar media yang di dalamnya menjadi encer. Jadi kita lebih mudah untuk mengeluarkan tanamannya. Cukup kita benamkan saja seperti ini. Jadi kita akan menunggu agar semua air ini masuk ke dalam media. Jadi medianya akan menjadi lebih becek. Nanti kita bisa dengan mudah untuk memisahkan anak dan mengeluarkan medianya. Jika sudah terendam beberapa menit teman-teman, jadi air yang di dalam bak ini sudah masuk semua ke dalam media. Sekarang kita bisa untuk mengeluarkan tanaman ini tanpa merusak sistem perakarannya. Karena jika kita langsung mengeluarkannya tanpa kita rendam, takutnya ada banyak akar yang patah. Sekarang kita akan mengeluarkan dengan berhati-hati. Sekarang kita tinggal menepok-nepok saja teman-teman, jadi agar semua medianya terlepas karena hanyut dengan air. Jadi kita bisa nanti memeriksa perakaran dan memisahkan anakannya. Sekarang kita akan membersihkan perakarannya. Jadi kita juga bisa melihat akar-akar yang busuk. Ini satuan akarnya. Jika media tanam yang teman-teman gunakan pada saat ingin memisahkan anakan kaladium atau Sinti variegata ini masih gembur dan bagus, teman-teman tidak perlu untuk merendam media tersebut dengan air, karena tentu akan mudah mengeluarkannya dari pot. Tetapi kasusnya berbeda dengan kondisi media tanam saya saat ini. Media tanam ini sudah berumur lumayan lama dan sudah lapuk menjadi tanah yang mengeras. Oleh karena itu saya melakukan perendaman media agar media ini menjadi encer dan mudah untuk dikeluarkan, agar perakaran tanaman ini tidak rusak, karena jika dipaksa akan ada banyak akar yang patah atau putus. Media tanam seperti tanah adalah salah satu media yang bersifat padat karena intensitas penyiraman yang menyebabkan media tanah ini makin lama makin padat. Jadi teman-teman harus berhati-hati pada saat mengeluarkan anakannya agar tidak banyak nanti ada akar yang putus pada saat pemisahan.
saya mendapatkan lagi. Jadi ini harus terus kita rendam agar dia semakin becek, jadi tanahnya semakin banyak yang lepas dan kita semakin mudah untuk melepaskan anakannya. Ini satu anakannya masih ada. Usahakan pada saat pelepasan anak ini jangan sampai ada banyak akarnya yang terputus dan jangan sampai bonggolnya tertinggal. Nah, ini adalah bonggol anakannya, jangan sampai tertinggal. Ini masih ada lagi satu. Jadi di sini saya juga akan mencoba. Wah, ini patah teman-teman, tapi tidak apa-apa karena masih ada akarnya. Sini saya akan mencoba menggunakan dua media, yaitu media yang pertama saya akan menggunakan tanah yang dicampur dengan sekam. Kemudian media kedua saya akan menggunakan media yang seperti biasa, seperti media monstera. Jadi ini teman-teman perakarannya, bonggolnya besar. Ini ada beberapa akar yang busuk. Yang teman-teman lihat yang berwarna kecoklatan ini adalah akar yang busuk. Jadi kita nanti akan membersihkan akar-akar yang busuk ini. Pertama kita akan menanam dulu anakannya. Jadi ini adalah anakan dari Sinti variegata. Jadi ini tadi yang putus teman-teman. Ini ada umbinya yang seperti kacang dan ini tidak ada. Tapi ini sebenarnya dia memiliki umbinya, tapi tadi kebetulan pada saat saya mengeluarkan dari indukannya dia putus. Jadi ini sangat berfungsi teman-teman. Jadi jika seperti ini, dia ini tetap hidup karena dia masih memiliki akar. Tapi ini memiliki akar dan memiliki umbi kacangnya ini. Jadi tanaman ini akan lebih cepat besarnya karena suplaian nutrisi banyak dari bonggol yang seperti kacang ini. Sedangkan ini akan menjadi lebih lambat. Jadi untuk teman-teman yang memisahkan anakan caladium atau Sinti variegata, saya sarankan agar teman-teman lebih hati-hati agar bisa memisahkan sampai bertemu dengan umbinya ini. Jadi umbinya ini tidak putus dari anakannya. Sekarang saya akan menanam. Jadi media tanam ini terdiri dari sekam bakar, kemudian sekam mentah yang sudah difermentasi, kemudian andam dari bambu, dari dedaunan bambu, kemudian isi beberapa kuhi kambing. Saya juga menggunakan gelas plastik yang akan saya gunakan sebagai potnya nanti, karena ini bening teman-teman, jadi lebih gampang saya melihat perkembangan perakarannya nanti. Ini juga masih ada umbinya. Ini ada beberapa akar yang busuk, jadi akan saya gunting. Ini lebih mudah kita memotongnya memang menggunakan gunting teman-teman daripada menggunakan pisau. Jadi saya sarankan teman-teman jika ada beberapa akar yang busuk pada tanaman caladiumnya untuk segera dipangkas akar-akar yang busuk tersebut sebelum akar busuk tersebut menjalar ke seluruh bagian tanaman. Jadi semua akar sudah saya bersihkan. Kemudian kita membutuhkan air untuk mencuci. Dan ini saya menyiapkan air putih biasa yang bersih, kemudian dehatin. Ini adalah dehatin karena tadi banyak ada akar yang busuk, jadi
saya akan merendamnya menggunakan dehatin, karena kebusukan akar itu pasti terjadi dikarenakan oleh jamur. Jadi ini kita rendam saja teman-teman, agar jamur yang di dalam sistem perakaran dan bonggolnya mati. Kemudian kita bersihkan juga yang ini. Jadi ini tidak ada yang busuk teman-teman. Kemudian ini juga sama, tidak ada yang busuk. Ini yang putus tadi teman-teman, sangat disayangkan tapi tetap hidup meskipun pertumbuhannya agak lama daripada yang lain, daripada yang memiliki bonggol. Ini ada satu yang sangat kecil. Jadi setelah terendam seperti ini, kita akan menunggu dulu beberapa saat, kemudian kita akan menanamnya di media tanam. Jadi setelah terendam beberapa menit teman-teman, sekarang kita akan menanamnya di media tanam. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya akan mencoba menggunakan dua media tanam. Ini adalah media tanam monstera yang biasa saya gunakan. Nanti satunya lagi saya akan menggunakan media, yaitu tanah yang dicampur dengan sekam. Ini satu sudah. Kemudian yang super kecil. Sangat kecil sekali. Jika anakannya sangat kecil seperti ini, jadi kita harus ekstra hati-hati teman-teman. Yang penting dia mendapatkan sinar matahari yang cukup dan penyiraman yang tidak terlalu becek. Ya pastikan semua ini akan hidup teman-teman. Ini sangat bagus karena perakarnya banyak dan umbinya juga masih utuh. Jadi jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar tanaman hias, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti saya akan menjawab komen teman-teman. Yang ketiga, sorry. Kemudian sisa lagi 3, kita akan menggunakan media tanah yang sudah dicampur dengan sekam. Jadi ini adalah tanah teman-teman. Tanah kebun, saya tidak membeli tanah subur. Ini adalah tanah kebun yang saya ambil di pekarangan saya. Kemudian saya mencampurnya menggunakan sekam agar lebih gembur. Karena jika kita menggunakan hanya tanah saja, takutnya nanti dia akan menjadi padat. Karena sudah saya campur dengan sekam, jadi akan ada rongga di dalam media tanah ini, sehingga media tanah ini tidak menjadi padat teman-teman. Kemudian yang terakhir, sekarang kita akan menanam indukannya. Jadi ini adalah indukannya teman-teman. Ada banyak sekali akar yang busuk di sini. Jadi akan saya bersihkan dulu sebentar. Nah, teman-teman, setelah kita membersihkan beberapa perakaran yang busuk, kita akan menyiapkan media tanam untuk indukannya ini. Jadi saya akan menggunakan pot yang sama dan media seperti yang tadi. Kita masukkan indukannya. Jadi jika tadi kita tidak membongkar medianya untuk mengeluarkan anakan, jika kita hanya mencongkel anakannya dari permukaan pot, jadi akan banyak akar yang putus dan umbi yang dibawa oleh anakan tersebut akan ikut terputus teman-teman. Sebagaimana mestinya tadi saya sudah membongkar, tapi masih ada 2 anakan yang
umbinya putus. Apalagi jika diangkat seperti itu, akan lebih banyak lagi yang putus. Jadi umbi yang dibawa oleh anakan itu sangat berperan penting untuk mempercepat pertumbuhan tanaman tersebut. Karena tanaman kaladium memiliki suplean yang banyak dari umbi untuk mempercepat pertumbuhan dan mempercepat pengeluaran daun yang baru. Jadi jika itu hilang, maka pertumbuhannya menjadi lambat, tetapi dia tetap hidup. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Sekarang kita akan melakukan penyiraman. Jadi ini akan saya siram, karena ini tidak sempat saya rendam tadi menggunakan antrakol, jadi saya menyiramnya menggunakan antrakol. Kemudian anakannya jadi di sini kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mendapatkan 6 anakan. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Semoga video saya kali ini menginspirasi teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih.